Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dengan materi genetika. Selanjutnya kita akan membahas ilmuwan yang menyampaikan tentang genetika. Tokoh genetika adalah Mendel, Johann Mendel ya. Beliau ini orang yang menyampaikan tentang hukum Mendel. 1822 sampai 1884 ya. Baik anak-anak, Mendel ini menyampaikan hukum Mendel yaitu membicarakan tentang hereditas. Hereditas adalah penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Dan ilmu yang mempelajari hereditas sendiri adalah disebut dengan genetika. Ya. Asal Mendel menyampaikan hukumnya ini, beliau melakukan eksperimen dengan menggunakan kacang ercis. Kenapa menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis ini mudah disilangkan, lalu cepat menghasilkan biji. Satu tanaman banyak menghasilkan biji, ini kacang ercis, ya. Serta kacang ercis ini memiliki variasi sifat yang berbeda atau kontras, sehingga sangat bagus ya untuk digunakan dalam penelitian. Nah, ini gambar dari kacang ercis ya. Mungkin kita di rumah juga sering menggunakan untuk sup atau untuk capcay ya. Kalian juga tahu di rumah. Oke, anak-anak, apa itu isinya hukum Mendel? Hukum Mendel ini adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Johann Mendel ini dengan karyanya atau percobaannya mengenai persilangan tanaman ya, kacang ercis tadi. Hukum Mendel ada dua, yang pertama yaitu hukum pemisahan atau segresi yang juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel, berlaku pada monohibrid. Ya, monohibrid itu apa? Satu sifat beda ya. Sedangkan yang kedua, hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment ini juga dikenal sebagai hukum kedua Mendel, berlaku pada dihibrid. Di itu dua, berarti pada dua sifat beda ya. Nah, ini anak-anak, kalau kita lihat ini pada satu sifat beda, ini berlaku hukum Mendel ini ya. Kemarin kita sudah mencoba ini parental ya, orang tua memiliki sifat bulat, satunya memiliki sifat keriput. Ya, fenotipnya bulat dan keriput. Ya, genotipnya dituliskan dengan simbol B, B besar, B kecil, B kecil. Yang mana ini merupakan gametnya adalah B, gametnya adalah B kecil, B besar. Ya, sifatnya ya. Lalu keturunannya ini B besar, B kecil. Berarti karena ini bersifat dominan, maka B besar, B kecil berarti bulat. Artinya adalah bulat. Oke. Nah, ini persilangan berikutnya, keturunan berikutnya disilangkan kembali ya menjadi filial kedua F2. Ini disilangkan, ini tadi keturunannya adalah B besar, B kecil, B besar, B kecil dengan sifat bulat. Ya, ini menjadi B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Di mana B besar, B besar ini bulat, B besar, B kecil bulat, B kecil, B kecil berarti keriput. Nah, jadi anak-anak ternyata kalau satu sifat beda di hibrid ini memiliki gametnya dua gamet ya. Ini satu sifat beda, bulat dan keriput gametnya dua, B besar, B kecil gametnya. Ya, kita lihat cara menentukan gamet. Kalau sifat bedanya satu, gametnya ada dua, 2/1. Kalau sifat bedanya dua, berarti 2/2. Berarti ada 4 gamet. Berarti sifat beda bisa kita tuliskan dengan N, maka jumlah gamet 2/N. Kalau sifat bedanya 3, berarti 2/3. Berarti kalau sifat bedanya 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Ya, 4 kali 2 ada 8 sifat beda. Nah, bagaimana ini kita coba menentukan gamet? Misalkan ada memiliki sifat A besar, A kecil, B besar, B kecil.
Maka gametnya apa? Ini genotipnya ya. Genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka berapa jumlah gametnya? Nah, kita lihat ini A besar, A kecil. Nanti dipasangkan dengan B besar, B kecil, B besar, B kecil. Ternyata gametnya nanti ada, jumlah gametnya ada 4 gamet. Dengan susunan seperti ini. Ya. Nah, sekarang ada seperti ini, M besar, M kecil, ya, genotipnya P besar, P kecil, K besar, K kecil. Ini M besar, M kecil, kita pasangkan P besar, P kecil, P besar, P kecil, lalu kita pasangkan K besar, K kecil, dan seterusnya. Ternyata kalau 3 sifat beda, kita menemukan 8 gamet. 8 gamet, macam gametnya ini. Ya. Nah, ini cara menentukan gamet. Nah, sekarang contoh. A besar, B besar, B kecil. Ini dianggap satu sifat beda. Kenapa? Ya, karena kalau kita ini A cuma satu macam A, berarti ini B besar, B kecil. Ternyata hasilnya A besar, B besar dan A besar, B kecil. Berarti dengan seperti ini dianggap satu sifat beda. Ya, dianggap satu sifat beda. Sehingga kalau satu sifat beda berarti N-nya 1, ya 2 pangkat N berarti hanya 2. Ya, gametnya 2. Oke. Nah, Nana, ini kita mencoba menyampaikan yang dihibrid. Kalau kemarin yang sudah kalian coba kan monohibrid, satu sifat beda. Kita coba dengan dihibrid, 2 sifat beda. Ini bulat kuning dan kisut hijau. Nah, bulat dilambangkan dengan B besar, ya. Kisut dilambangkan dengan B kecil, kuning dilambangkan K besar, hijau dilambangkan K kecil. Ini dengan sifat dominan, ya. Maka hasil keturunannya ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, filial satunya ini 100% anaknya bulat kuning. Karena B besar bersifat dominan, K besar bersifat kuning. Nah, persilangan kedua, hasil F1 tadi berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan yang sama. Hasilnya kita lihat ini, ya, gametnya berarti kita uraikan B besar, K besar, B besar, K kecil, ya, ini. Nah, kita buat papan catur. Nah, ini keturunannya anak-anak. Gametnya, kita lihat ini gametnya, ya. Karena ada 2 sifat beda, berarti 2 pangkat 2, berarti ada 4 gamet. Dari ayah dan dari ibu, ada 4 gamet. Ya, ya ini ya. Nah, ini keturunannya ada 16 macam dihibrid 2 sifat beda. Kalau kita menentukan perbandingan fenotip, fenotip itu berarti ini ya, ini bulat kuning kan bersifat dominan ya, bulat kuning, yang mungkin kan bulat kuning ya ini. Kalau ini adalah bulat hijau, ya B besar, K kecil, bulat hijau. Ya ini sifat beda yang muncul fenotipnya, maka kita lihat bulat kuning ada 9, bulat hijaunya ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 1. Nah, ini perbandingan fenotip yang ada di sini. Ya, ini kan bulat kuning, ini bulat kuning. Yang bulat hijau yang ini. Ya. Yang kisut kuning berarti ini, yang B kecil kan kisut. K besar ini ada K besarnya berarti kuning. Nah, ya. Oke. Nah, lalu perbandingan genotip yang mana? Ya, perbandingan simbol. Nah, ini yang muncul perbedaannya BB, KK. Ini kita masukkan di sini perbandingan ini genotipnya. Bisa kita hitung jumlahnya. Berapa banding berapa banding berapa. Oke anak-anak, bisa ya menentukan prosentase atau perbandingan fenotip dan genotip dari persilangan ini ya. Oke anak-anak, selamat belajar.